Sebelum kita mulai, mungkin saya mau memperkenalkan dulu ya sebentar tentang Ibu Helen. Bu Helen Rusyanto ini adalah seorang businesswoman sejati ya. Nanti kita akan mendengar ceritanya bagaimana dia memulai entrepreneurnya sampai saat ini, bagaimana dia mengembangkan usaha-usahanya. Ada usaha yang dia dapat dari orang tua dan ada juga usaha yang beliau mulai sendiri. Bu Helen ini juga adalah direktur dari PT Rusyanto Bersaudara, perusahaan pelayaran, juga perusahaan galangan kapal Menumbar Kaltim. Beliau juga adalah direktur dari sebuah plaza di Samarinda, yaitu Samarinda Central Plaza, dan juga direktur dari Hotel Aston Samarinda. Jadi kita benar-benar belajar nih dari entrepreneur sejati yang benar-benar menghidupi entrepreneurship. Bukan cuma sekadar konsep atau teori yang suka kita dengar atau kita baca, tetapi kita lihat langsung bagaimana sih menjadi seorang entrepreneur ya. Dan beliau juga saat ini sedang mengembangkan beberapa usaha di bidang food and beverage, terutama ada beberapa restoran, baik itu Chinese food maupun cafe ya. Terus juga ada yang western, juga ada coffee shop, beliau juga membuka. Ada yang otentik ya, masakan Melayu, Ong Kopi Tea. Jadi ada, kalau saya nggak salah tuh ada 7 food and beverage yang Ibu Helen miliki sekarang. Dan juga beliau menjadi direktur dari sebuah sekolah di Samarinda ya, yaitu ECH. Dan juga beliau punya satu usaha laundry juga ya. Dan saya percaya Bu Helen juga sedang mengembangkan begitu banyak usaha untuk membangun Samarinda. Banyak belajar ya saya dari Bu Helen bahwa seorang entrepreneur bukan untuk mengembangkan diri sendiri atau bisnis keluarga saja, tapi bagaimana beliau mengembangkan kota di mana beliau dibesarkan. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita hari ini sifatnya tanya jawab ya, Bu. Kita seperti podcast ya, talk show. Mungkin ada sedikit tambahan dari Ibu. Selamat malam ya. Ini tidak di planning ya, karena tadi guru-guru saya ini seperti Bu Ailing, Pak Riko, Bu Susan, kasih support gitu untuk saya malam hari ini tuh diberi kesempatan untuk sharing ya, tapi bukan menggurui, tapi saya lebih banyak ke sharing. Sehingga saya minta untuk maybe Bu Susan meng-guide saya di dalam pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membantu untuk saya share gitu di seminar malam hari ini. Terima kasih ya dukungannya. Banyak sekali nih dukungan saya. Iya, mungkin pertanyaan saya yang pertama nih Bu. Tadi saya sempat mengatakan beberapa bisnis yang Ibu punya. Mungkin boleh Ibu sampaikan kembali. Untuk saat ini ada berapa bisnis yang Ibu punya? Sebenarnya dan bagaimana Ibu memulai bisnis tersebut? Berapa jenis? Ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah bisnis keluarga. Bisnis itu yang warisan dari keluarga dan juga bisnis pribadi. Nah, bisnis pribadi ini bergerak di bidang F&B dan juga laundry. Dan kebetulan pelayanan saya itu ada di sekolah. Bisnis warisan itu bergerak di bidang transportasi, galangan kapal, dan juga hotel, dan tadi sudah disebutkan sama Bu Susan ya, sebuah mall di Samarinda. Bagaimana saya memulai bisnis ini? Pada awalnya saya tidak memulai bisnis apa-apa ya, tidak memulainya dengan sendiri, tapi lebih membantu ke bisnis orang tua. Dan kebetulan sudah almarhum sekitar 21 tahun yang lalu. Bisnis yang saya pertama kali terjun adalah bisnis di pelayaran, mana saya memulainya itu dari bawah ya, sehingga saya juga tidak diberikan satu jabatan oleh orang tua saya, tapi saya lebih ke proaktif, niatnya hanya untuk membantu orang tua gitu. Dan kebetulan di mall ini sudah berusia sekitar 22 tahun dan ada sebuah restoran Chinese ya, usianya sekarang itu 22 tahun, dibangun bersamaan dengan mall ini. Jadi restoran ini berusia sama dengan mall ya, jadi tidak kebetulan saya yang menghandle dengan tidak punya pengalaman. Niatan saya hanya ingin membantu bagaimana usaha daripada orang tua ini bisa berjalan gitu. Nah, kebetulan beliau almarhum setelah mall ini selesai ya, jadi otomatis saya melihat ini tidak ada yang mengurusnya dan saya masuk dengan apa adanya, karena itu niatan saya itu hanya ingin melanjutkan usaha daripada orang tua gitu. Saya tidak menghandle mall di awal, tapi hanya restoran itu sendiri. Nah, mungkin saya cerita sedikit ya. Saya dari usia muda itu memang suka berdagang gitu ya. Kalau bahasa kerennya orang sekarang tuh suka ngomong reseller gitu. Karena kan saya masih muda, otomatis saya tidak punya modal. Jadi saya punya tante, punya beberapa tante gitu yang punya usaha baju, jual buah-buahan,
itu yang akan saya bawa untuk saya jual gitu. Dan jadi naluri dagangnya itu berbisnis, berentrepreneur itu udah memang sejak dari kecil gitu. Didukung lagi ketika saya melihat modeling almarhum itu bagaimana beliau itu suka berusaha gitu dan tidak patah semangat gitu. Sehingga itu yang memotivasi saya untuk memulai bisnis gitu. Dan beliau sangat punya keberanian untuk melakukan satu hal yang baru. Itu yang memotivasi saya untuk memulai satu bisnis itu khususan. Jadi memang Papih mewariskan gak hanya perusahaan, tapi si talent untuk bisnisnya juga terwariskan ya Bu ya. Ya. Nah Bu, tadi kan Ibu bilang ada bisnis keluarga dan juga ada bisnis yang Ibu mulai sendiri. Nah, apakah ada perbedaan nggak ketika Ibu masuk ke bisnis keluarga ya, dan juga ketika Ibu memulai bisnis sendiri yang dari nol itu? Ya, tentunya pasti berbeda ya. Yang perbedaan itu adalah ketika kita di bisnis keluarga, itu satu tanggung jawab yang besar. Lebih ke tanggung jawab moral gitu ya. Keluarga, perusahaan, dengan segitu banyaknya karyawan, itu satu perbedaan gitu ketika kita mempunyai bisnis yang dari keluarga. Dan juga tantangan terbesar di warisan perusahaan itu ada budaya yang sudah terbentuk sehingga saya juga butuh adaptasi, saya juga butuh tindakan-tindakan untuk menyesuaikan diri, harus mempunyai keberanian untuk mau belajar dari nol gitu. Dan kebetulan waktu saya mulai bantu itu usia itu masih 20-an gitu. Bahkan ketika di awal itu mereka melihat saya hanya noni-noni gitu ya, yang masih berusia 25 gitu. Mau memanggil saya ibu pun mereka juga mikir gitu. Akhirnya cuman ya saya dipanggil Mbak gitu. Karena staf-staf yang ada di situ ya masih seusia saya gitu. Jadi itu tantangan ketika saya masuk ke bisnis keluarga itu ya seperti itu. Tapi saya juga belajar bagaimana untuk bukan hanya saya karena saya anak bos gitu ya, tapi saya juga bisa berbaur dengan mereka, melakukan hal-hal yang saya memang butuh belajar dari orang-orang yang lama gitu, yang sudah ada di perusahaan. Keberanian-keberanian itu yang seperti merubah budaya, terus melakukan satu perubahan itu memang tidak mudah ya diterima gitu. Tapi ya ini adalah satu perjalanan yang panjang sampai sehingga ada hari ini itu memang satu niatan ya untuk memang mau bagaimana perusahaan ini bisa berlangsung. Dibandingkan dengan bisnis sendiri bagaimana Bu? Namanya dari nol ya, Susan. Tapi ya saya bersyukur itu karena saya sudah mewarisi nama baik dari orang tua sehingga saya juga mendapatkan satu warisan nama baik gitu. Itu sangat penting bagi saya karena memulai satu usaha yang dari nol itu tidak mudah sama sekali juga ya. Tapi ada sisi yang mudahnya itu adalah saya bisa mengambil keputusan yang lebih simple. Terus saya juga bebas berkreasi, tapi tentunya harus tetap berkonsep. Satu lagi, resiko harus ditanggung sendiri. Oh iya betul. Ya itulah tantangan-tantangan yang ketika kita mempunyai bisnis warisan dan bisnis kita sendiri yang dimulai dari nol. Ya sama sekali tidak mudah ya. Tapi ketika kita mempunyai satu visi dan misi, saya yakin ya itu semua bisa itu tercapai. Nah, Bu, kira-kira ya apa masalah-masalah terbesar ketika Ibu memulai bisnis Ibu dan menjalankannya gitu ya? Baik kan kalau bisnis warisan kan berarti Ibu udah ada dijalankan, bagaimana mengembangkan. Sedangkan kalau bisnis dari nol kan bagaimana Ibu mulai, bagaimana Ibu mengambil kesempatan melihat pasar itu. Nah, kira-kira masalah-masalah apa tuh Bu yang pernah terjadi dan yang cukup signifikan gitu? Ya, masalah terbesar itu ketika memulai bisnis itu tentunya mewujudkan visi itu sendiri ya. Karena kita harus mendapatkan konsep yang tepat ya. Terus kita harus membuat tim yang sevisi dan semisi dengan kita. Terus juga mendevelop SDM, membentuk budaya yang baik dan juga mempertahankan kualitas itu benar-benar itu butuh proses gitu. Ya, itu sih Bu Susan masalah-masalah yang terbesar. Iya ya, sering kita mendengar bahwa mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada memulai ya, karena mempertahankan kualitas itu ya. Kualitas pertama mungkin baik, tapi mempertahankan kualitas untuk tetap baik sampai akhir itu butuh satu effort lebih ya Bu ya. Iya,
betul Bu Susan. Apakah ketika Ibu menjalankan bisnis Ibu pernah kena fraud nggak Bu? Bagaimana nih Ibu meresponnya? Kan pasti ada Em, lah gitu orang-orang yang suka mencari kesempatan. saya sih mungkin waktu kena fraud itu adalah karena niatan baik saya untuk menolong seseorang. Ya. Hmm. Tapi memang saya ketika tidak serak dengan orang itu, karena kita tidak sepemahaman, ya akhirnya saya memutuskan untuk just let go gitu. Karena dan and move forward ya. Jadi ya responnya ya legowo aja gitu, legowo, move on, dan percaya yang namanya intuisi, feeling itu nggak bisa dijelaskan gitu ya. Walaupun niatan saya baik, tapi saya juga memutuskan untuk tidak berlanjut daripada nanti pada akhirnya jadi nggak bagus. Akhirnya saya just let go. Mungkin ada orang yang berusaha ambil kesempatan dari kita. Ya, Ya kalau itu sampai terjadi ya kita legowo aja ya. Bukan kita ya juga betul. mungkin tidak salah gitu ya. Kadang-kadang salah ambil Ya, keputusan ya Bu ya. ya betul. Pasti keputusan itu adalah pasti kesalahan-kesalahannya tidak semua tepat gitu, tapi resikonya harus kita ukur gitu ya. Dan Mm-mm. tentunya ya kita syukuri aja. Mungkin ini bukan yang terbaik gitu, Mm-mm. tapi it's just the beginning. So we just move on gitu. Oke, move on. Keren Bu, betul ya. Dan bersyukur Bu Susan. And Eh, lesson learned. Oke, ya betul 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 ya kita bersyukur ya. Berarti kita dapat pembelajaran yang baru ya dari apapun Betul. masalah yang kita dapat ya. Ya, Apakah Ibu pernah merasa down nggak Bu ketika ada masalah atau ketika ternyata orang yang Ibu percaya itu menipu atau ya melakukan hal yang Ibu pikir, aduh kok dia bisa gitu ya, padahal saya udah percaya tuh sama dia. pasti semua orang pernah merasakan dikhianati atau sudah tidak bisa dia percaya. Sehingga kita juga, karena kita menaruh harapan ya orang itu, akhirnya kita down. Dan syukurnya begitu saya mengalami itu ya saya tidak berlama-lama gitu, dan saya selalu merefleksikan diri kenapa gitu, why this happen. Dan itu banyak saya gumuli ya, memang kita akan terus gitu kan bertanya kenapa kenapa, tapi ya something just happen, kita tidak bisa stop ya ketika kita itu mungkin merasa down ya, semua orang pasti akan merasakan gitu. Tapi ya just think positive ya, move on, think positive, you surround yourself with positive people gitu ya. Jadi kita mengelilingi diri kita ini dengan orang-orang yang positif ya, kita melakukan hal-hal positif ya, otomatis kebaikan positivity itu akan balik lagi ke kita. Itu sih yang saya percaya. Daun saya nggak lama-lama kok Bu Susan. Oh, Thank you. betul ya, positive thinking ya. Kadang-kadang kita malah lebih lebih cenderung buat negative thinking ya, sehingga Ya, salah kecil malah jadi besar ya. Tapi ketika kita positive thinking, masalah besar bisa jadi kecil ya. Terus kita tinggal cari ya. penyelesaiannya. Dan juga mungkin kita jangan mix sama orang yang ya toxic gitu kan ya, kata keren yang sekarang itu gitu ya, supaya Hmm. kita tidak energinya itu tidak jadi negatif gitu, tapi lebih ke arah positif dan berpikir positif, and how you move forward gitu, that's the most important thing. Luar biasa, betul ya. Komunitas kita juga penting ya, Bu ya. Ya, Jangan benar ada sekali. di dalam komunitas yang negatif ya, Bu ya. Ya, setuju. Nah, Bu, bagaimana pendapat Ibu ketika orang-orang tuh bicara bahwa mereka nggak bisa mulai bisnis tanpa modal? Menurut Ya, Ibu, modal modal yang paling penting untuk memulai bisnis itu apa ya, Bu? ya, kalau modal yang paling penting kan diri sendiri ya. Seperti tadi saya bercerita bagaimana saya berjualan gitu jadi reseller. Ya, pasti ada kesempatan gitu ya. Tentunya kita harus jadi orang yang bisa diandalkan gitu. Skill yang kita punya itu apa ya. Tidak ada modal pun kita masih bisa punya teman, punya keluarga yang bisa mendukung kita. Ini yang modal terbesar itu adalah diri kita. Bagaimana kita bisa memotivasi diri kita untuk memulai sesuatu yang kecil mungkin ya, tidak usah muluk-muluk. Itu sih Bu Susan, menurut saya pasti kalau kita yakin, kita tekuni ya, kita bisa menjadi orang yang bisa diandalkan ya, pasti ada jalan. Itu sih Modalnya adalah diri kita sendiri ya. ya, bukan semata-mata cuman hanya oh saya nggak ada uang. Kalau mau dibilang saya juga dulu nggak ada uang gitu kan ya, Mm-mm. hanya dikasih uang jajan gitu, gabungin saya berjualan. Iya Saya, betul. saya melihat kesempatan ketika tante itu punya usaha baju, buah-buahan itu, ya saya coba untuk menjual itu gitu. Hmm.
Lebih ke proaktif ya, khususan ya daripada memikirkan saya nggak punya uang gitu ya. Itu mental-mental yang menurut saya itu you just need to start from somewhere and somehow gitu ya. Ya. Not wait until you have money. It's like a little bit too late. Oh iya, betul, betul, betul. Ya. Betul. Kadang-kadang kan orang berpikirnya, saya nggak punya uang, saya nggak punya dukungan, saya nggak ada teman, nggak ada partner. Padahal mulainya start dari diri kita sendiri ya Bu ya. Ya, Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan ya Bu. Pasti dengan begitu banyak bisnis Ibu, pasti Ibu punya partner kan ya. Nah, bagaimana Ibu bisa memilih partner yang tepat untuk bisnis-bisnis Ibu nih? ya ini pertanyaan yang bagus ya, karena ini sulit-sulit gampang gitu. Karena dengan berpartner itu balik lagi, apakah mereka ini sevisi, semisi dengan saya, ya? Ada kecocokan nggak di antara kita? Bisa kerjasama nggak kita dengan partner kita itu sendiri gitu ya? Jadi sedikit tricky ya kalau kita bilang bagaimana mencari partner yang baik. Dan satu lagi mungkin ada yang tadi yang namanya sefrekuensi atau feeling gitu. Nah, ini kan jadi kayak ada kecocokan ya. Gak bisa dijelasin tapi ya itu ada kecocokan dan feeling ya. Itu lebih ke feeling bagaimana kita bisa mendapatkan partner yang baik. Pasti semua orang punya yang namanya itu feeling. Saya memang berpartner dengan di bidang usaha saya ini F&B. Ada dua yang franchise ya, dan yang terakhir ini saya berpartner dengan orang Australia ya, yang sekarang berdomisili selama 17 tahun di Bali ya, Mr. Rodney. Orang-orang ini juga punya gaya-gaya sendiri dan kebetulan ya itu kita cocok gitu, satu frekuensi dengan beliau gitu. Sehingga ini bisa berlangsung. Bon Cafe juga kan itu franchise. Yang lainnya seperti Portable itu saya juga bekerja sama. Nah, orang-orang ini tidak semata-mata hanya membicarakan tentang profit, tapi bagaimana perusahaan ini bisa berlangsung, terus value-value apa yang ditaruh. Itulah yang saya sebutkan tadi sevisi gitu. Jadi bukan hanya tentang cuannya gitu ya, bukan hanya tentang uangnya, tapi kita bisa satu frekuensi cocok dan bisa bekerja sama. Saya rasa sih itu sih Bu Susan yang saya pernah hadapi ya, ini menurut pengalaman saya selama kurang lebih 10 tahun lebih ya. Franchise yang pertama itu adalah Bon Cafe. Berarti kita perlu intuisi ya mencari partner bisnis yang baik juga. Bagaimana visi misi mereka ya, sama nggak sama kita ya? Betul. Supaya kita bisa tetap stay on the track ya Bu ya. Kalau gitu Bu, apa nih yang kira-kira menjadi target Ibu ke depannya? Atau apa nih kira-kira legacy yang mau Ibu tinggalkan? Saya sekarang ini sih sedang fokus ya dalam pengembangan bisnis F&B dan hospitality. Ya mungkin ini juga satu kalau mau dibilang itu satu kepercayaan ya, sehingga saya bisa mengelola beberapa bisnis ya, baik di yang di keluarga maupun di yang pribadi gitu. Dan saya ingin menjadi tuan rumah ya di negeri sendiri gitu dengan memperbanyak varian F&B. Ya, ini adalah Helena Corporation. Ini apa Bu Susan mau bacakan ya Bu Susan? Ya. It's all begin with Mr. Rusyanto ya, atau Mr. Ong Tochi ya. By founded PT Pelayaran Rusyanto Bersaudara ya di tahun 89 yang fokus on shipping and transportation. By transporting logs to meet industry demand, they strive to join in hand with local government to develop East Kalimantan, especially Samarinda City. Ya, mungkin di wrap up aja kali ya, sedikit bicara latar belakang saya pribadi gitu ya, dari mana saya memulainya itu daripada orang tua saya, Pak Rusyanto, ya dimulai dengan perusahaan pelayaran, terus itu yang tadi saya cerita sedikit tentang bagaimana saya memulai bisnis itu, satu Chinese restaurant yang ada di mall yang dibangun di 2001, sehingga itu sekarang restoran itu dan mall ini sudah berusia 22 tahun ya. Dan mungkin sedikit cepat aja ya, ini adalah visi daripada perusahaan Helena ya, ini adalah visinya dan ini adalah value. Value-nya bagus ya Bu, light ya. Ya, light. Ya. Ya ini mungkin agak panjang ya kalau mau dijelasin satu-satu. Just move to the next ya. Mungkin saya akan berbicara sedikit orang-orang. Nah ini adalah
beberapa perusahaan yang bisa dilihat ya. Ada Bon Cafe, ini adalah yang pertama Ong, Bon Cafe, Neo, Portable, Psikologico, Aston, Laundry, Taberu, Ong, dan yang terakhir itu adalah Long Apple ya, yang kita sebut mallnya adalah di SCP. Ini adalah beberapa yang Ini tim ibu ya? sedang tangan. Ya, ini adalah tim management yang baru kita develop di tahun 2022. Mungkin semua berpikir, oh dengan begitu banyaknya, kenapa baru sekarang? Ya, beberapa tahun lalu itu saya sedang fokus di perusahaan keluarga, sehingga saya tidak bisa fokus dengan bisnis saya pribadi. Ya, tapi ini passion saya yang di F&B, dan ada satu tanggung jawab moral saya di perusahaan keluarga, sehingga saya tidak fokus di perusahaan pribadi. Nah, tahun lalu saya memutuskan untuk memulai mencari tim. Ya. These are the people behind me. Ya. Behind the scene. Ini adalah behind the scene. Ini adalah orang-orang yang sekarang berjalan bersama saya untuk mengembangkan bisnis saya ini. Dan 1 tahun terakhir, ketika tim ini ada, ya, lahirlah itu 3 restoran ya, restoran yaitu yang Ongkopiti, Ekologiko, dan Long Apple. Ya, ini portofolio kalau bisa mau slide through. Oke, kita Ini lihat just to show, bisnis-bisnis yang ibu lakukan ya. Oke, ini ada hotel. Ya, mungkin yang di Samarinda sangat familiar ya dengan ini, yang di luar kota nggak familiar ya berbicara tentang legacy. Bisnis itu bukan semata-mata untuk memperkaya diri ya, tapi juga membantu secara ekonomi. Bisnis itu sebuah kendaraan agar banyak orang bisa mendapat pekerjaan dan pendapatan, supaya ekonomi juga dapat berputar ya. Negara juga akan lebih sehat ya dengan ketika ekonomi kita itu lancar gitu. Menjadi entrepreneur itu bukan hanya untuk diri kita gitu, tapi bagaimana kita bisa berbagi dengan orang lain. Legacy yang saya melihat itu adalah dari almarhum yang sudah meninggalkan legacy yang baik ya, sehingga saya pikir ini legacy yang sangat baik untuk saya teruskan gitu, yaitu membuka banyak lapangan kerja, memajukan serta juga berkontribusi di kota gitu ya, membangun kota dan juga menjadi berkat lah di kota ini. Itu sih Bu Susan. Membangun kota ya, itulah cita-cita kita ya sebagai putra-putri bangsa Indonesia ya. Bagaimana kita bisa membangun negara ini menjadi lebih baik lagi. Baik Bu Helen, di sini ada beberapa pertanyaan. Mungkin kalau nggak kejawab semua nggak apa-apa, tapi mungkin saya akan mulai dari yang awal ya. Tampaknya banyak orang yang mau belajar langsung nih dari The Real Entrepreneur ya. Ini mau dites apa mau? Enggak Bu, ini nggak dites ya. Kalau dari Brian, dia bertanya nih Bu. Aduh Brian. Mungkin Brian itu anak yang benar-benar mau melanjutkan ya legacy mamahnya. Kualitas apa yang dibutuhkan untuk menjadi a successful entrepreneur? Kualitasnya itu kita bisa melihat peluang yang pertama ya. Mungkin bukan hanya peluang, tapi kita harus masuk di waktu yang tepat. Dan yang nomor 3 itu adalah jangan menyerah. Itu sih. Betul. Ya. Jangan menyerah ya. Never give up. Betul. Oke. Baik. Yang kedua dari Pak Slamet ya. Pak Slamet bertanya bagaimana caranya bisa fokus mengelola bisnis yang berbeda-beda katanya Bu. Bagus Pak Slamet. Kadang-kadang bilang fokus itu kita bohong ya, dengan banyaknya begitu yang mesti kita kelola, yang mesti kita pikirkan ya. Belum lagi kita berumah tangga, punya anak gitu. Ya. Sehingga tidak mudah gitu. Saya bisa katakan itu tidak mudah. Tapi saya punya tim yang luar biasa gitu ya, yang bisa support saya, dan tentunya juga saya harus membagi-bagi waktu gitu ya, belajar untuk bagaimana saya memanage waktu gitu, dan memanage orang-orang dan tim dengan tim yang kuat gitu ya, yang bisa support. Ya intinya kita mesti cari orang yang tepat ya, the right person at the right place. Tanpa dukungan tim sih itu menurut saya itu berat gitu ya. Kita tidak bisa bekerja sendirian
tentunya saya ada hari ini juga ini karena tim yang ada di sini nih, tim yang ada di sini, tim-tim yang luar biasa ya, sudah memberikan support, percaya ya dengan adanya saya yang ngelit gitu ya. Yang ada di sini tuh kebanyakan tim yang support saya. Terima kasih ya semuanya atas supportnya. Iya ya, semua partisipan yang hadir adalah tim supporting Ibu Helen. Luar biasa. Ya, Oke, Bu. Ada sedikit pertanyaan dari Mas Oji nih mengenai almarhum orang tua Ibu Patoci ya. Adakah sesuatu yang pernah almarhum sampaikan atau sesuatu yang mungkin terkenang ya dari cara Papa merintis usaha di awal-awal? Kalau boleh mungkin bagaimana Ibu menggambarkan sosok Papa? almarhum itu mempunyai hati yang besar, ya, hati yang besar, jiwa yang besar, semangat yang luar biasa. Kalau kita mau ngomong almarhum juga mulai suatu dari nol, jadi bukan bukan sudah mewariskan atau apa itu, dia start from zero juga, tapi mempunyai semangat yang tinggi dan dia juga berani mengambil keputusan, berani memulai sesuatu yang berbeda. Itu yang membuat saya itu jadi satu teladan ya menurut saya, yang sudah saya lihat gitu. Dan tapi di atas semuanya itu adalah hati yang besar, jiwa sosial yang tinggi gitu, keberanian yang luar biasa menurut saya, dan hati yang baik gitu. Itu gambarannya tuh kayaknya kalau melukiskan Papa itu ya bisa perfect man. To me ya, dia itu adalah ayah yang sempurna gitu. Memang tidak sempurnanya mungkin dia tidak banyak waktu untuk kami ya, tapi saya banyak melihat dari bukan dari omongan tapi dari tindak. Penting sekali kita menjadi satu role model di keluarga gitu ya. Saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu di sini ya bisa menjadi teladan gitu untuk generasinya, sehingga saya juga mewarisi satu teladan dari orang tua saya gitu. Nah, itulah legacy yang saya warisi, sehingga saya juga ingin mewarisi ini ke, semoga Brian mendengarkan. Ya, ya betul Bu ya. Ya. Kita jadi orang tua, kita harus jadi role model yang baik buat anak-anak kita ya Bu ya. Hmm. Kalau gitu Bu, selain ya, kebetulan Pak Muas bertanya, selain tim yang support Ibu, adakah orang-orang yang berpengaruh di belakang Ibu untuk mendapatkan kesuksesan? Yang paling berpengaruh itu adalah itu tadi ya, semangat, spirit, dan hati yang besar daripada orang tua saya yang sudah. Saya rasa itu satu privilege yang saya dapatkan ketika jadi almarhum itu jadi orang yang terpandang gitu ya, bukan bukan karena ada apanya, tapi memang apa adanya. Almarhum yang paling berpengaruh gitu. Saya sendiri sering mendengar ya, bahkan orang yang tidak, kalau boleh sedikit sharing Bu, saya pernah ada klien itu di kota Malang gitu ya. Padahal saya hanya mengatakan saya bekerja di perusahaan pelayaran, dan dia langsung mention perusahaan pelayaran terbesar di Samarinda adalah perusahaannya punya Pak Tauci. Saya sampai kaget loh. Oh, kok dia tahu gitu ya? Dia tidak menyebutkan Rusyanto bersaudara, tapi dia menyebutkannya milik Pak Tauci. Wah, berarti beliau itu bukan cuma di Samarinda ya, tapi sampai ke Pulau Jawa, bahkan mungkin di kota-kota lain juga mungkin namanya juga terdengar ya. Kayak luar biasa. Nah, ada pertanyaan dari Pak Stephen nih, Bu. Apa sisi negatif dan sisi positif dari menjadi seorang entrepreneur, Bu? Sisi negatif dan Positif. positif. Sepertinya bukan menjadi entrepreneur itu bukan masalah sisi negatif atau positif ya, tapi harus lebih ke resiko, bagaimana kita harus berani gitu ya dalam hal mungkin resiko gitu, ada resiko-resiko yang harus diambil, keputusan-keputusan yang diambil. Jadi jika berani berentrepreneur ya otomatis harus berani menanggung resiko, menghadapi masalah, bekerja lebih keras ya. Terus ya pasti ada sacrifice ya, seperti waktu gitu ya, terutama waktu sih ya, ini yang paling mahal itu adalah waktu. Nah, waktu, tenaga, dan juga mungkin kita tahu ya, kadang kita yang seperti Yusan bilang, kita capek gitu ya, hati kita ketika kita menghadapi masalah ya, terutama dengan orang-orang yang ada di kita gitu ya, jadi otomatis kita banyak waktu, banyak pikiran, banyak hati yang mesti kita taruh di tempat kita berbisnis gitu ya. Dan memimpin tim ya Bu Susan.
Ya. Terus ketika kita menghadapi seperti kemarin contohnya pandemi gitu ya, bagaimana kita harus memutuskan ini apakah ini orang-orang dekat gitu ya, bagaimana supaya kita sama-sama melewati masa pandemi ini gitu ya, sehingga bagaimana menghidupi ini apa ya, ya seperti begitu ya, risiko otomatis kita, dan saya juga tidak bisa, ya tidak tega lah artinya ya, ketika pandemi itu tidak ada yang ke restoran, tidak ada yang makan gitu, tidak ada orderan ya selama lama gitu ya, dan Ya. itulah yang risiko-risiko yang saya rasa sebagai pebisnis itu yang kita harus siap gitu ya, bagaimana kita menghadapi masalah gitu ya, 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 itu ya. sih Susan. Setuju, setuju, Bu. Ya, bagaimana kita melihat peluang ya dan mengantisipasi resiko. Luar biasa. Dari Ibu Tiara dia bertanya nih, Bu, bagaimana meningkatkan kreativitas sebagai seorang entrepreneur ketika kita lagi down? Kalau saya lebih ke healing lah ya, mungkin saya jalan-jalan gitu, get out from that place gitu, sebentar gitu ya, bukan ada di dalam situ. Jadi lebih kayak saya keluar gitu, saya keluar, terus saya melihat-lihat mungkin ide baru gitu ya, mungkin lebih ke banyak melihat, terus curi ide juga ya, kadang-kadang kan kita kehabisan ide nih, kehabisan kreativitas ya, nah ada salahnya juga gitu kita melihat ide-ide orang gitu ya, kan nggak apa-apa kan kita melihat ide orang, tinggal kita Ya, kembangin, betul. tapi juga harus dicocokin dengan keadaan gitu ya, Betul, betul, betul. nggak salah kan, Nggak salah, Bu. yang penting healing. Ya, yang penting healing ya. Dari healing Ya, kita akan terinspirasi lagi ya, Bu. ya Ide-ide supaya apa tidak yang bete kita gitu, supaya tidak kehabisan ide ya, kita keluar untuk melihat-lihat, mungkin sedikit lah buat Tiara tadi tambahan gitu ya, mungkin kita butuh tantangan untuk bagaimana kita berpikir, think out of the box gitu, itu tambahan aja buat Tiara. Nah, mungkin ini saya loncat ke pertanyaannya Pak Sulis ya, Pak Sulistyo. Sebuah negeri akan maju kalau jumlah entrepreneurnya minimal 4%. Kemungkinan negeri kita ini jumlah entrepreneurnya kurang dari 4%, sehingga sulit maju. Nah, bagaimana caranya agar mentalitas entrepreneur ini bisa dididikan di sekolah-sekolah formal? Kalau menurut Ibu, perlu nggak jiwa-jiwa entrepreneur ini kita beri waktu khusus atau lesson khusus ya, pelajaran khusus di sekolah, Bu? Nah itu pertanyaan bagus ya di pendidikan. Nah pertanyaan Pak Sulis ini juga menarik ya, mungkin saya sedikit bercerita ya Pak Sulis itu, ini pengalaman saya sebagai murid ketika saya itu berpendidikan di Samarinda, terus juga ketika SMP itu saya juga ke Singapura, terus ke Australia, itu benar-benar entrepreneurship itu tidak ada hubungannya dengan apa yang saya belajar, dan saya jujur ya, saya tidak suka gitu teori gitu kan, karena semua tuh kebanyakan teori dan tidak relevan gitu dengan apa yang menjadi kesukaan saya gitu. Jadi saya terus kan sekolah tuh banyak frustasinya aja. Jadi yang saya belajar itu ketika saya ke sekolah di luar itu adalah skill of survival, ya lebih ke skill of survival. Bagaimana supaya saya tidak sampai tidak naik kelas. Jadi perjuangan saya itu hanya saya bertahan, saya jangan sampai tidak naik kelas. Bagaimana saya menghidupi diri saya ketika saya di luar, tidak dikasih apa ya, tidak mau menyusahkan orang tua, itu saya fight sendiri. Dan saya banyak belajar melihat ketika ya mungkin saya tidak berani bolos gitu ya, karena saya anak baik-baik tapi average sekali gitu. Saya bukan tidak pandai di dalam itu, tapi saya tidak berminat sama sekali yang namanya apa belajar sejarah, IPA dan itu betul-betul tidak menarik bagi saya. Saya cuma hanya senang bahasa Inggris gitu ya. Ya itu yang membuat saya itu bertahan itu ya karena hanya mendengarkan orang tua dan tidak mau menyusahkan orang tua. Nah, bagaimana mengaplikasikan itu saya juga bingung ya Pak. Tapi mungkin lebih banyak ke teori, ke praktek ya Pak. Ke praktek yang saya pikir itu jauh lebih baik ya. Mungkin sekolahnya berapa tahun, terus kita bikin program untuk bagaimana anak-anak ini bisa magang praktek lebih awal gitu Pak. Daripada kita banyak teori. Seperti saya ngomong ya, saya tidak pernah belajar di sekolah itu tentang bagaimana berusaha. Karena memang saya tidak baik dalam hal akademis, otomatis yang saya suka bisnis itu saya tidak bisa capai karena nilai saya tidak bisa mencapai untuk masuk ke bisnis gitu loh Pak. Akhirnya saya lebih ke building management, itu yang membuat saya juga frustasi sebenarnya, tapi saya harus menyelesaikan semua itu gitu.
Ya mungkin menurut saya sih Pak lebih ke, ya memang ini perjuangan besar ya Pak ya untuk di dunia pendidikan, bagaimana kita bisa sampai ini tuh bisa terjadi gitu Bu. Jangan seperti saya itu ya, dan tanda kutip itu seperti jadi korban gitu. Korban karena akademi saya nggak baik, sehingga saya juga tidak mendapatkan mata pelajaran ataupun bidang yang saya sukai, dan saya juga itu semua tuh bagi saya itu cuma teori. Mungkin lebih baik itu lebih more to praktek lah Pak. Sulis ini tentunya pakar-pakar yang lebih baik itu ada di sini ya Pak. Negara memang memerlukan entrepreneur lebih banyak ya, dan memang harus ada poin atau lesson yang lebih gitu dari sekolah gitu ya, pembelajaran dari sekolah gitu ya, bagaimana anak-anak itu dididik untuk menjadi seorang entrepreneur ya, bukan hanya seperti yang tadi Bu Helen sampaikan, fokus cuma hanya pelajaran-pelajaran yang teoritis aja ya Bu ya. Gak salah sih belajar itu, tapi kita juga harus mengajarkan anak-anak itu lebih kreatif, lebih menjadi Ya, minat entrepreneur. bakatnya anak-anak lah ya, mungkin Betul, lebih betul. gali gitu ya, daripada dia hanya menilai sebatas, oh ini nggak bagus, ini nggak bagus gitu. Terus apa dong yang bagus gitu kan? Kita sendiri waktu usia kecil itu kan nggak tahu nih harus kemana, harus bagaimana gitu. Jadi peran pendidik itu sangat penting nih untuk menggali potensi anak-anak. Jadi it's more to personalize ya, bukan generalize gitu. Ini ada satu pertanyaan ya cukup menarik dari Ibu Dewa Ayu nih Bu. Apakah Ibu pernah merasa takut gagal nggak sebelum memulai usaha? Waktu mau memulai bisnis gitu. Takut gagal atau gimana, ada ketakutan nggak berhasil. Nah menurut Ibu gimana nih cara Ibu melawan rasa itu? Ya, rasa takut itu pasti ada ya. Seperti contohnya membawa sesuatu hal yang baru ke dunia yang belum siap untuk menerima. Tapi saya sudah melewati beberapa usaha yang saya rasa itu juga di luar, di Surabaya, di Jakarta. Mungkin ini sedikit pengalaman ya. Orang sudah seperti Chinese New Year itu pasti dia kan ada dua shift gitu ya. Ya, Di jam makan satu hari sebelum Xinjia itu kan mereka selalu ada yang namanya dua shift gitu. Di luar itu ibaratnya di Hong Kong mungkin yang dunia-dunia yang inilah ya, negara yang merayakan Chinese New Year. Ketika Chinese restoran ini yang di SCP ini saya di awal-awal itu kan ada chef yang dari luar juga. Dia itu berekspektasi tinggi. Tapi saya bilang sama kamu jangan terlalu berekspektasi tinggi karena di Samarinda ini budayanya itu beda. Ya. Jadi kita harus siap dengan global thinking, tapi lebih ke local approach. Jadi menyesuaikan budaya-budaya yang ada di sini gitu. Itu memang kita harus pelajari betul-betul gitu. Jadi dengan pengalaman itu ya memang mengerikan gitu ya. Tapi saya belajar dari situ untuk bagaimana kita itu lebih ke global thinking, local approach ya. Jadi juga kita tetap harus melangkah, mencoba, memang membawa sesuatu hal yang baru itu tidak mudah ya. Tapi ketika kita menaruh value ya, visi misi yang ada di dalam setiap yang kita usahakan itu lambat laun orang akan merasakan satu value yang ada di dalam situ, dan itu akan berlangsung ya. Ya. Itu memang harus dengan punya visi misi, dengan punya value, dengan punya keyakinan. Nah, itu 3 tahun pertama ya yang ada di Om itu yang saya cerita di Chinese restaurant itu, ketika 3 tahun pertama itu kita tidak melihat ada yang keluar makan karena orang Samarinda ini berbudaya itu makan di rumah, bahkan kunci pintu tidak menerima tamu. Nah, jadi budaya-budaya itulah yang mungkin kita harus bersabar ya untuk bisa beradaptasi lah ya. Ya itu sih. oke, luar biasa Bu. Jadi kalau boleh saya rangkum, 3 tahun setelah itu orang mulai melihat, oh ya ternyata bagus juga ya makan di luar, tidak repot gitu, dan itu oh, lebih banyak orang dan lebih meriah ya itu. ya, Jadi memang itu ketakutan yang bagaimana sih supaya orang itu bisa apa beradaptasi gitu ya dengan apa yang saya tuangkan di dalam usaha ini. oke. Berarti Ibu menghadapinya dengan bersabar dan beradaptasi ya Bu ya. Akan Dan ada, semua itu akan pasti mengalahkan rasa takut kita ya, dengan kita itu betul. mempunyai satu kepercayaan karena yang kita taruh ini adalah semua baik gitu. Ya, ya. Nah, saya tertarik nih Bu dengan pertanyaannya Pak Nisar nih.
Bagaimana Ibu menjaga fisik agar tetap sehat dan bugar di tengah-tengah kesibukan dan pikiran yang tercurah kepada begitu banyak bisnis yang dijalankan? Ya, menjaga fisik tentunya ini semua secara holistik sih ya. Ketika sewaktu pandemi itu saya belajar untuk bagaimana sih kita hidup sehat gitu. Terus akhirnya saya merubah pola pola makan ya, pola hidup, pikiran pun jadi sehat gitu. Jadi saya rasa kita mungkin juga harus berdamai dengan diri sendiri ya, Oh, dan tidak menjolimi diri, Pak Nizar. tidak menzalimi diri. Ya betul ya, berdamai dengan diri Diri sendiri ya. sendiri ya, love yourself ya, dan Iya, tidak ya tentunya apa yang dikonsumsi itu you are what you eat gitu kan. oke betul. You are what you eat, ya ya, that's the statement, you are what you eat. Oke, setuju Bu. Ya, Oke, ada pertanyaan nih Bu dari Pak Dudik. Beliau bertanya, menarik juga nih, bagaimana menghadapi persaingan di industri bisnis aduh, dan mempertahankan keunggulan kita nih Bu, keunggulan yang ya, kompetitif. itu sebenarnya balik lagi kan ya seperti di awal ya, kompetitor itu harus ada supaya kita juga bisa bercermin gitu ya. Menurut saya kompetitor yang sehat itu membuat kita juga bisa lebih maju ya. Kita butuh kompetitor khususan untuk menjadikan kita sehat juga ya, kita bisa bercermin, kita bisa menjadi lebih baik gitu. Ya kebetulan ya semua yang saya jalani ini itu berkonsep, yang semua itu sudah jelas gitu. Bagaimana kita menjaga kualitas itu ya, kita ya, punya tim yang baik, keep Setuju Bu. ya, memberikan servis yang baik gitu. Terus Oke, juga tentunya kita harus punya yang namanya quality control ya dari setiap produk gitu, ya setuju Bu. dan membangun hubungan yang baik juga mungkin ya dengan tim ya. Untuk mempertahankan kualitas ya, tadi Ibu udah memberikan kunci-kuncinya ya. Ya, tentunya juga harus meningkatkan bagaimana ya tim ini supaya bisa loyal gitu. Loyalitas tim juga perlu ditingkatkan ya Bu ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Maaf teman-teman kalau pertanyaannya tidak bisa saya bacakan semua. Kira-kira nih Ibu ada rencana nggak buat ekspansi keluar Samarinda? Setelah di Oh, Samarinda kan Ibu sudah cukup sukses. Gimana ya, Bu? ya tentunya pasti ada ya Bu Susan, dan ini yang sedang di planning ya. Kita berdoa aja ini next destination-nya kemana, tapi yang jelas masih seputaran Indonesia ya. Ya kita harus bangga dengan produk lokal, taruh nih, jangan malu gitu. Iya betul ya. Tidak perlu kita franchise dari luar, tapi kita bagaimana kita dari lokal kita bisa keluar gitu, go nasional dan bahkan internasional. Wah mantap Bu, luar biasa. Ya bagaimana kita membawa produk lokal kita di luar ya Bu ya. Jangan Ya, cuma membawa yang di luar ke dalam ya. ya betul. Kalau kata Bu Tiara, proud to be lokal, proud to be anak Samarinda. Luar biasa. Oke, baik Bu. Nggak kerasa ya ternyata bincang-bincang sama Bu Helen luar biasa. Apakah ada closing statement dari Ibu? Silakan Bu. Closing statement-nya itu, there is nothing more beautiful than someone who goes out of their way to make life beautiful for others. Artinya tidak ada yang lebih indah selain dari seseorang yang melakukan sesuatu untuk kehidupan orang lain yang lebih indah. Itu aja Bu Susan. Wah, Terima luar kasih ya, banyak sekali pertanyaannya. Iya Bu, luar biasa ini menjadi berkat buat banyak orang. Closing statement yang bagus ya Bu. Kita hidup untuk menjadi berkat. Keren Bu. Oke, baik. Baik teman-teman semua, terima kasih buat partisipasinya. Nggak kerasa ya udah 1 jam. Dan luar biasa sekali malam hari ini adalah partisipan terbanyak ini. Ada 47 partisipan Bu. Wah, dan saya percaya sebagian besar di sini adalah tim supportingnya Ibu Helen. Terima kasih buat supportnya. Tetap maju Bu, tetap semangat, tetap sehat. Membangun Samarinda, membangun Indonesia. Luar biasa. Amin. Ya, terima kasih ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bu.